Christopher menyembunyikan disk rekaman itu di kamar Sheila. Untuk beberapa saat, mereka berbincang-bincang tentang apa yang terjadi dengan mereka. Ketika Christopher akan pergi, Sheila menyuruhnya untuk menemaninya tidur. Sambil, ya kalian udah ngerti lah ya. Sehingga ketika Zack membuka pintu luarnya, Zack tersedot keluar. Namun ketika Zack tersedot, Zack malah menarik Sheila. Christopher yang melihat itu pun langsung bergegas menyelamatkan Sheila. Dan Zack pun akhirnya Yo, halo, welcome back to Fortune Channel. Kembali lagi bersama saya, yaitu Dildan, pembicara yang lama. Hari ini kita bakalan membahas sebuah film yang berjudul Voyagers. Film bertema science fiction disutradarai oleh Neil Burger menceritakan tentang umat manusia yang diambang kepunahan karena kondisi bumi semakin memburuk. Mereka ingin menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi dengan perkiraan waktu sampai 86 tahun. Wow. Kemudian umat manusia membesarkan bayi yang akan dikirim ke sana. Penasaran dengan petualangan mereka? Yo, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan like, komen di bawah, dan share lagi ke teman-teman kalian semua. Yo, let's go. Film ini mengisahkan keadaan bumi yang sangat buruk. Para ilmuwan luar angkasa terus mencari sebuah planet layak huni. Hingga pada tahun 2063, mereka menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi. Ilmuwan memperkirakan perjalanan ke sana membutuhkan waktu 86 tahun. Mereka memutuskan untuk melahirkan dan melatih bayi agar bisa terbang ke luar angkasa. Yang mana nantinya mereka akan berproduksi dan anak cucu mereka yang akan melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Oke guys, perkenalkan ini Richard, salah satu ilmuwan yang ditugaskan untuk melatih para anak-anak. Dia merasa khawatir dengan keselamatan mereka. Dia pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan itu. 10 tahun pun berlalu setelah keberangkatan ke planet baru. Para anak-anak menjalankan kehidupan yang membosankan di pesawat. Bangun tidur, makan, belajar, olahraga, perawatan pesawat. Begitu terus sampai mereka tua. Suatu ketika mereka melakukan perawatan tanaman untuk persediaan oksigen. Salah satu dari mereka yaitu Christopher menemukan bahwa tanaman itu teracuni karena pupuknya, yang mana pupuknya itu berasal dari urin mereka. Chris bertanya zat kimia apa yang ada dalam minuman mereka. Namun Richard bilang bahwa dia juga tidak tahu. What is it? What's the chemical? I don't know. Karena rasa penasaran, Christopher mengajak temannya bernama Zack, bukan Zack Mobile Legends ya, untuk menyelinap mencari info tentang minuman mereka. Singkat cerita, Chris dan Zack menemukan bahwa minuman mereka adalah bahan campuran alkalin yang memiliki efek membuat peminumnya memiliki kepribadian yang tumpul dan penurut serta menghilangkan hasrat seksual. Sejak saat itu Christopher dan Zack berhenti meminumnya. Mereka juga memberitahu yang lain. Mereka berdua mulai melanggar peraturan, merasakan kesenangan dan mulai memiliki ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Wah. Udah mulai normal. Detik-detik masuk ke jenjang ya itu pokoknya. Singkat cerita, saat itu pesawat mengalami kerusakan. Richard berencana pergi keluar untuk memperbaikinya bersama Zack. Saat yang lain sedang sibuk menyiapkan perbaikan, Zack malah pergi menemui Lena. Tanpa banyak bacot, Zack langsung meremas dada Lena. Sungguh sange nih bujang. Untung saat itu Richard datang tepat waktu menghentikan Zack. Zack pun pergi tanpa mengatakan apapun. Ya, mungkin ke WC. Karena Richard tidak menemukan Zack, dia meminta Christopher menggantikan Zack untuk memperbaiki pesawat. Ternyata Zack pergi ke ruang kontrol bersama Kai. Kirain pergi ke WC. Di ruangan pengawasan anak-anak yang lain, mendengar sebuah suara aneh. Dan ketika melihat ke monitor, dia melihat sesuatu menyerang Richard. Seketika pesawat mengalami mati daya dan kebakaran di ruang penyimpanan. Ketika Christopher membawa kembali Richard ke pesawat, dia sudah tidak bernyawa. Dan mengatakan ketika dia melihat monitor pesawat, seperti ada sesuatu kekuatan yang menyerang Richard. Mulai nih, banyak anak-anak mengira kalau itu adalah alien. Karena Richard sudah meninggal, mereka mengadakan voting untuk memilih ketua
pesawat menggantikan si Richard. Dan Christopher lah yang terpilih motor. Christopher memandu teman-temannya hingga akhirnya pesawat pulih. Nggak 100% pulih sih. Namun rekam kematian Richard menghilang. Setelah kematian Richard, anak-anak sudah tidak meminum obat lagi. Mereka mengadakan pesta semaunya, bertindak semaunya. Zack lagi-lagi sange dan menyentuh cewek yang ada di sampingnya. Dan untungnya cewek ini murahan guys, jadi ya it's okay lah. Bahkan ada beberapa murid yang sedang berserabi lempit. Udah ada kamar tapi milih pojokan, sungguh gak ada otak. Keadaan mulai tak terkendali, bahkan ada yang bertengkar karena merasa cemburu. Christopher lalu memutuskan untuk berkumpul untuk diskusi. Christopher mengatakan kalau semuanya tidak menjalankan tugasnya dan selalu bermain-main. Zack menentang Christopher dan membentuk kelompok. Suatu saat, Christopher pergi ke ruang sistem. Beberapa saat kemudian kelompok Zack juga pergi ke ruang sistem. Ketika mengecek lebih dalam, Zack dan Kai tiba-tiba berlari dan berkata kalau ada sesuatu di sana. Di lain tempat, Christopher menemukan disk rekaman. Ketika Christopher dan kelompoknya mengecek rekaman itu, terlihat Zack dan Kai di ruangan kontrol. Terlihat bahwa ketika Richard sedang memperbaiki kabel pesawat, Zack menghidupkan dan menaikkan tegangan listrik sangat tinggi dan membuat Richard seolah-olah terkena serangan. Christopher akhirnya tahu bahwa impostor di pesawat mereka adalah Zack dan Kai. Lena menyuruh kelompok Christopher untuk sementara menutup mulut hingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Christopher menyembunyikan disk rekaman itu di kamar Sheila. Untuk beberapa saat, mereka berbincang-bincang tentang apa yang terjadi dengan mereka. Ketika Christopher akan pergi, Sheila menyuruhnya untuk menemaninya tidur sambil ya kalian udah ngerti lah ya. Ketika mereka tidur, Zack dan Kai mengetuk pintu dan mengajak mereka untuk berpesta. Ketika pesta itulah Christopher memutar rekamannya dan semua akhirnya mengetahui kalau Zack dan Kai yang membunuh Richard. Tapi dengan kelicikannya Zack berkata kalau dia membunuh Richard karena Richard adalah alien. Dan mungkin saja alien itu berada di salah satu dari mereka. Karena omongan Zack sangat meyakinkan, mereka berakhir saling menuduh. Dan Peter lah yang dituduh impostor. Mereka mengeroyok Peter hingga akhirnya tewas. Sungguh bodoh, dibilang bodoh dia ngerti tentang. Zack dan kelompoknya mengambil semua senjata tajam untuk membunuh kelompok Christopher. Oke, filmnya sudah mulai seperti psikopat guys ya. Christopher lalu pergi ke ruangan rahasia yang diceritakan Richard. Namun dia tidak bisa membuka ruangan itu dan membuat alarm berbunyi hingga didengar kelompok Zack. Tepat ketika Christopher pergi, Zack dan kelompoknya datang dan membuka paksa ruangan tersebut. Dan di ruangan itu ternyata ada senjata plasma. Beberapa kelompok Christopher yang pasrah bergabung dengan kelompok Zack dan memberitahu di mana Christopher dan yang lainnya berada. Akhirnya Christopher berhasil ditangkap. Poboy lalu berusaha berbicara dengan kelompok Zack dan menceramahi mereka. Kai yang kesal mendengarnya langsung menembakkan senjatanya dan langsung membunuh Poboy. Oke, ada truk guys ya. Di saat yang lain lengah, Christopher dan Sheila langsung lari dan bersembunyi di ruangan medis. Namun mereka langsung ketahuan Kai. Di sini Kai berniat membunuh mereka berdua. Namun berkat kerjasama dan perintah sutradara, akhirnya Christopher berhasil memukul Kai dari belakang. Namun perjuangan mereka masih belum selesai karena masih ada Zack yang masih hidup. Christopher dan Sheila terus lari dan sembunyi. Lalu sampailah mereka di pintu keluar roket. Di sana dia berencana mengirim Zack ke angkasa lepas. Christopher dan Lena memakai pakaian astronot dan membuka pintu roket. Sehingga ketika Zack membuka pintu luarnya, Zack tersedot keluar. Namun ketika Zack tersedot, Zack malah menarik Sheila. Christopher yang melihat itu pun langsung bergegas menyelamatkan Sheila. Dan Zack pun akhirnya terlempar keluar. Namun Christopher malah ikut terlempar. Saat Sheila melihat keluar, dia mengira Christopher sudah hilang. Ternyata dia berpegangan pada bagian roket dan Sheila berhasil menyelamatkan Christopher. Dengan kematian Zack dan Kai, mereka akhirnya memutuskan untuk berdamai dan melakukan tugas mereka. Waktu terus berlalu
hingga mereka memiliki anak, dari anaknya yang masih kecil sampai akhirnya dewasa. Di akhir film diperlihatkan sebuah planet yang dimana planet tersebut adalah tujuan mereka. Akhirnya mereka bisa menemukan planet itu ya guys. Oke guys, itu tadi pembahasan alur cerita film dari Voyagers ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kita hari ini. Mohon maaf kalau gua nggak selucu si Bang Bros itu ya yang kemarin-kemarin itu. Karena dia sudah sangat ahli, apalagi dia menceritakan film-film yang sange seperti ini sudah sangat ahli banget dia. Sering open BO anjing. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, komen di bawah. Sampai jumpa. Close till I get up. Time is barely on our side.